Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmin nahtuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadith. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan bihudurikum ya ustad, kaifa haluk? Atamanni an takuna sihhatan jayyidatan ma'a anna jami'a anshitatika bisalasah ma'as salamah wal barakah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya Ajeng Triani Putri dari kelas PBA 2A akan mengerjakan tugas akhir dari mata kuliah Wasail Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah dengan dosen pengampu Bapak Ganjar Yusuf Sofyan MPD. Selamat menyaksikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi dari kelas 12 murid aliyah, yaitu tentang al-hiwayah beserta kaidah-kaidahnya. Teknis penyampaiannya saya melakukan 3 metode. Yang pertama, metode langsung, yakni dengan menjelaskan materi dari awal seperti membaca narasi, menerjemahkan bebas, hingga membaca ataupun menghafal mufradat-mufradatnya. Lalu saya pun akan membahas tentang kaidah-kaidah nahwu ataupun syorof yang terdapat dari narasi tersebut. Kedua, di tengah-tengah saya menyampaikan materi, saya akan memberikan sedikit hiburan ataupun permainan kepada murid dan muridah. Karena dirasa selama saya menyampaikan materi, para murid akan merasa jenuh ataupun bosan pada saat melihat ataupun menonton dari video saya. Maka dari itu, saya akan sisipkan permainan ataupun sedikit hiburan untuk para murid. Selain permainan ataupun hiburan, saya pun akan menyisipkan beberapa pertanyaan yang kemudian akan menjadi tugas harian dari para murid dan muridah. Di akhir, saya akan membagikan link Google Formulir yang dibagikan melalui WhatsApp grup bersama murid-muridah untuk mengisi dari setiap soal yang saya beri di saat saya menyampaikan materi pembelajaran. Syahidna. Assalamualaikum. Sabahul khair ayyuhat talabah. Kaifa halukum jami'an? Hai adik-adik. Di sini bersama Kakak Ajeng akan mendampingi adik-adik untuk memulai pembelajaran. Sebelum dimulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kakak akan menyampaikan materi yaitu al-hiwayah. Apakah adik-adik sudah tahu apa itu arti al-hiwayah? Al-hiwayah adalah hobi. Apakah adik-adik tahu apa itu hobi? Hobi adalah sesuatu yang sering kita lakukan karena kerap kita mencintai ataupun menyukai dari suatu hal tersebut. Maka, jika kita sering melakukan hal tersebut, itu bisa dinamai dengan hobi. Dalam bahasa Arab, hobi itu berarti hiwayah. Oke, silakan buka LKS adik-adik ya. Halaman 36. Kita mulai belajar tentang al-hiwayah. Sudah dibuka semuanya? Mari kita mulai membaca narasi dari al-hiwayah. Ikuti kakak ya.
Anwa'ul hiwayah. Anwa'ul hiwayah. Macam-macam hobi. Ana Yusuf. Ana talibun fil madrasatis sanawiyatil islamiyah al-hukumiyah di Jakarta Janubiyah. Saya Yusuf. Saya seorang pelajar di sekolah Madrasah Aliyah Negeri yang berada di Jakarta Barat. Indi hiwayatun katsirah mithlul hasub wal qira'ah wal riyadatil badaniyah wa musyahadati qurratil qadam wal rasmi. Saya mempunyai banyak hobi seperti membaca, berolahraga, menyaksikan sepak bola, dan menggambar. Kulla yaumin ana uhibbu adh-dhahaba ila maktabatil madrasati li qira'atil kutubi wal jaridati wal majallat. Setiap hari saya suka pergi ke perpustakaan sekolah untuk membaca beberapa kitab, koran, dan majalah. Wa ana ufaddilu qira'atat tarikhil alami. Aqra'u kitaban minal kutubi thumma ulakhisuhu wa u'tiyal mudarris al-musyrifat talkhis. Yaqra'ul mudarris al-musyrif at-takhlis thumma unakishuhu an muhtawal kitab. Saya menyukai membaca buku sejarah dunia. Buku itu saya baca, lalu saya ringkas dan saya presentasikan kepada guru. Guru membacanya, lalu saya mempresentasikan dalam kandungan sebuah buku itu. Nah, adik-adik, sekarang kakak akan menjelaskan dari narasi yang telah kita baca bersama. Di sini ada seorang pelajar Madrasah Aliyah Negeri dari Jakarta Barat. Mungkin sama ya usianya seperti adik-adik di rumah, yaitu namanya Yusuf. Yusuf mempunyai banyak sekali hobi. Di antaranya ia senang membaca, berolahraga, menyaksikan sepak bola, dan menggambar. Apakah di antara hobi Yusuf ada juga yang sama dengan hobi adik-adik? Setiap hari Yusuf selalu pergi ke perpustakaan sekolah untuk membaca beberapa kitab ataupun buku yang terdapat di perpustakaan sekolah. Apakah adik-adik waktu di sekolah suka ke perpus nggak? Suka baca-baca nggak? Sama seperti Yusuf? Nah, selain buku, Yusuf pun membaca koran dan majalah. Lalu ia meringkas dari buku yang telah ia baca dan disetorkan kepada gurunya. Nah, boleh tuh adik-adik nanti juga kalau adik-adik telah membaca beberapa buku, boleh tuh diringkas dan diberikan kepada kakak. Kakak tunggu ya. Untuk selanjutnya kita menghafal mufradat bareng-bareng ya. Adik-adik masih fokus nggak? Kalian ada di sana melihat kakak? Kakak coba dulu ya cek kesemangatan adik-adik. Hai. Hello. Pasti ada yang belum bisa. Jadi kalau kakak menyebut hai, kalian jawab hello. Kalau kakak menyebut hello, kalian jawab hai. Siap? Oke, kita coba lagi ya. Hai. Hello. Nah, bagus. Masih semangat ya adik-adik? Oke, kita mulai mufradatnya. Hiwayatun, hobi.
Sekali lagi. Hiwayatun, hobi. Al-qiraatu, al-qiraatu, membaca. Uhibbu, uhibbu, saya senang. Al-maktabatu, al-maktabatu, perpustakaan. Al-kutubu, al-kutubu, buku-buku. Al-majallatu, al-majallatu, majalah. Al-quratu, al-quratu, bola. Ar-rasmu, ar-rasmu, menggambar. Ar-risalatu, ar-risalatu, surat. Kuratul qadami, kuratul qadami, sepak bola. Yeay, sudah semuanya. Oke, selanjutnya kita membahas tentang qawaid-qawaid nahwu. Sekarang kakak akan menjelaskan tentang marfu'atil asma. Tapi sebelumnya kakak kira kalian pasti jenuh karena melihat video. Oke deh, kita nyanyi dulu ya. Sekarang kakak akan memberikan satu nyanyian bahasa Arab. Kakak yakin adik-adik pasti suka karena lagunya ini sangat bisa menghibur. Ikuti kakak ya. Kalau yang udah tahu boleh kita nyanyi bareng-bareng. Huna nafroh, hunaka nafroh, fi ayyi makanin nahnu nafroh. Huna nafroh, hunaka nafroh, fi ayyi makanin nahnu nafroh. La 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 Huna nafroh, hunaka nafroh, fi ayyi makanin nahnu nafroh. Huna nafroh, hunaka nafroh, fi ayyi makanin nahnu nafroh. La 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 Sudah semangat lagi adik-adik? Sudah ya, karena kita sudah menyanyi, sudah membakar semangat pula. Sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan materi qawaid yaitu marfu'atil asma. Marfu'atil asma itu ada 7. Sebelumnya marfu'atil asma itu apa sih Kak? Nah, marfu'atil asma ialah isim-isim yang dibacai rob-rofa. Isim itu merupakan salah satu bagian dari kalimat dalam bahasa Arab, di mana kalimat dalam bahasa Arab sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu isim, fi'il, dan haraf. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan kalimat-kalimat isim yang dibaca rofa. Marfu'atil asma itu ada 7. Yang pertama, fa'il. Fa'il adalah isim yang terletak setelah kalimat fi'il. Jika di bahasa Indonesia, fa'il itu berarti subjek, yakni sebagai pelaku. Naibul fa'il. Naibul fa'il adalah isim yang terletak setelah kalimat fi'il mabni maf'ul atau majhul. Yang ketiga, mubtada. Mubtada adalah isim yang berada di awal dan tidak didahului oleh amil lafzi. Yang keempat, khobarul mubtada. Khobar mubtada
adalah isim yang berada dan bersanding setelah mubtada sebagai penyempurna. Yang kelima, isim kana wa akhwatuha. Isim kana adalah isim yang terletak setelah lafaz kana atau akhwatnya yang 13. Dan isim tersebut asalnya adalah mubtada. Yang keenam, khobar inna wa akhwatuha. Khobar inna adalah kalimat yang terletak setelah isim inna dan akhwatnya yang 6. Khobar tersebut merupakan asal khobar dari mubtada yang menjadi isim inna. Dan yang ketujuh, tawabi'. Tawabi'? Apa itu tawabi'? Tawabi' adalah isim-isim yang anut, di mana tawabi' itu ada 4. Yang pertama, na'at, atof, taukid, dan badal. Alasan mengapa isim yang 4 tersebut dinamai tabi? Karena sesuai dengan namanya bahwa na'at, atof, taukid, dan badal itu menyesuaikan dengan matbu'nya ataupun kalimat sebelumnya yang menjadi rujukan. Seperti na'at akan mengikuti pada man'utnya. Atof akan mengikuti pada ma'tuf alaihnya. Taukid akan mengikuti pada muakkad dan badal akan mengikuti pada mubdal minhunya. Itulah mengapa alasan na'at, atof, taukid, dan badal dinamai ataupun dikelompokkan kepada tawabi', yaitu isim-isim yang anut. Kakak yakin pasti adik-adik sudah mengetahui dalilnya yang terdapat dalam kitab Imriti yang sudah adik-adik pelajari di pondok pesantren. Mari kita nyanyikan sama-sama. Marfu'ul asma sab'atun tati biha ma'lumatal asma'i min tabwi biha isim anu wajib rofa' ayat 7 hiji fa'il naibul fa'il gaspugu tilu mubtada opat khobar mubtada 5 isim kana jeung batur baturna genep khobar inna jeung batur baturna 7 tawabi' aya opat jumlahna yatba'u fil i'rabil asma al uwal na'tun wa taukidun wa atfun wa badal ari isim anu anut aya opat na'at atat taukid badal nuka opat. Nah, sekarang kakak akan memberikan satu pertanyaan untuk adik-adik. Nanti dijawab ya. Pertanyaan ini akan menjadi tugas harian untuk adik-adik di minggu ini. Simak ya pertanyaannya, ditulis. Berikan contoh dari ketujuh isim yang termasuk pada marfu'atil asma. Sekali lagi, berikan contoh dari masing-masing isim yang termasuk pada marfu'atil asma. Oke, sudah dicatat adik-adik? Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, akhirnya materi untuk hari ini telah selesai kakak sampaikan kepada adik-adik. Kesimpulannya, hari ini kita belajar 2 materi. Yang pertama tentang hiwayah ataupun hobi, dan yang kedua ialah kaidah nahwu marfu'atil asma. Tadi kakak sudah memberikan satu tugas kepada adik-adik. Sudah dicatat ya, jangan sampai lupa untuk dikerjakan. Tapi rasanya belum cukup deh kalau tugasnya cuma satu. Karena kan sekarang kita belajarnya dari rumah. Berarti adik-adik pasti banyak waktu luang ya. Sambil mengisi kegabutan, mungkin adik-adik bisa ya mengerjakan tugas tambahan dari kakak. Tugas tambahannya ialah coba adik-adik membuat video pendek tentang hobi yang digemari oleh adik-adik.
Cuman 1 menit kok, jangan banyak-banyak. Bisa diambil contoh, misalkan kakak kan sukanya bernyanyi. Nah nanti isi videonya kakak sedang bernyanyi. Setelah putuskan kembali ku pulang mencari kekasih, tetapi kau bukan dirimu lagi, kau telah jauh berubah. Apakah kau sudah temukan yang baru? Tolong jangan kau katakan kau suka, jangan kau pikirkan egomu saja. Aku masih di sini, biar kau tahu betapa sulitnya aku selama ini cintai kamu. Aku masih denganmu. Nah, begitupun adik-adik. Kalau adik-adik mempunyai hobi, nah nanti perlihatkan ya hobinya dalam video tersebut. Tugas yang pertama dan tugas video itu sama, harus dikirimkan kepada kakak. Bagaimana cara mengirimnya? Nah, nanti kakak akan membagikan link di grup WhatsApp. Link tersebut ialah Google Formulir. Bagaimana mengisinya, Kak? Nanti sekarang kakak akan memberitahu. Cekidot. Nah, pertama-tama adik-adik klik link yang sudah kakak bagikan. Lalu tunggu sampai ada tampilan dari Google Form tersebut. Nah, ini dia tampilannya. Pertama, adik-adik harus mengisi nama lengkap. Lalu mengisi nomor absen sesuai nomor urut di kelas ya. Jangan sampai lupa. Lalu mengklik kelas. Setelah itu, adik-adik langsung deh menjawab pertanyaan nomor 1. Secara beruntun ya, dari nomor 1 sampai nomor selanjutnya. Nah, kakak contohin ya cara mengerjakannya seperti apa. Nah, kalau sudah beres, adik-adik klik kata berikutnya. Nah, ini untuk mengerjakan tugas nomor 2. Kalian upload video yang akan kalian unggah. Cari video tersebut. Nah, setelah itu klik upload dan tunggu sampai video berhasil diupload di Google Formulir. Setelah selesai diupload, langsung deh adik-adik klik lagi berikutnya. Nah, di ruang ketiga kakak memberi ruang kepada adik-adik untuk sedikitnya memberitahu ya bagaimana sih respon kalian tentang daring. Lalu kalian beri usulan harus bagaimana sistem pembelajaran selanjutnya. Ditunggu ya adik-adik. Setelah itu, kalau sudah beres, langsung deh kirim aja. Gampang kan? Selamat mengerjakan ya. Sebelum kakak mengundurkan diri, kakak akan mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itulah metode ataupun teknik yang saya gunakan jika menjadi pendamping ataupun guru untuk menyampaikan materi di masa pandemi seperti sekarang ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.